Shalom Bapak Ibu dimanapun Anda berada, selamat pagi. Kembali pada hari ini tanggal 10 Juli 2021 kita kembali untuk mendengarkan renungan harian. Pembacaan Alkitab diambil dari Kidung Agung 6 ayatnya keempat sampai 13. Judul perikop adalah mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Kidung Agung 6 ayatnya keempat sampai dengan 13. Cantik engkau manisku seperti kota Tirsa, Juwita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Palingkanlah matamu daripadaku, sebab aku menjadi bingung karenanya. Rambutmu bagikan kawanan kambing yang bergelombang, turun dari Gilead. Gigimu bagikan kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya. Yang tidak beranak tak ada. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Permaisuri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Tapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya. Siapakah dia yang muncul laksana fajar merekah, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya? Ke kebun kenari aku turun melihat kuntum-kuntum di lembah, melihat apakah pohon anggur berkuncup dan pohon-pohon delima berbunga. Tak sadar diri aku, kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Kembalilah, kembalilah, ya gadis sulam. Kembalilah, kembalilah, supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu seperti melihat tari-tarian perang? Dalam perikop ini kita melihat bagaimana Salomo memuji salah satu istrinya. Kita langsung masuk ke pokok renungan kita hari ini. Salomo memuji istrinya dengan membandingkan kecantikannya bagaikan kota Tirsa, sebuah kota kuno di Kanaan yang sangat terkenal dengan keindahannya. Kita membaca bagaimana Salomo kelihatannya sangat mencintai istrinya, sehingga kata-kata yang digunakan sangatlah lebay kalau kita menggunakan kata-kata zaman sekarang ya. Tapi kita seringkali lupa, waktu kita memuji pacar atau istri kita, kita pun selalu membesar-besarkan nilai positif mereka. Tetapi pertanyaannya, apakah kita pernah mengingat bahwa sebenarnya ini juga perasaan Tuhan melihat kita? Tuhan sangat menyayangi kita. Begitu cintanya Tuhan terhadap kita sehingga Tuhan ingin kita kembali ke dalam hadirat-Nya. Sama seperti sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sebelum Adam dan Hawa masuk dan jatuh dalam dosa, mereka hidup bersama dengan Allah. Mereka hidup dalam hadirat Allah. Mereka dapat berkomunikasi langsung, melihat langsung dengan mata kepala mereka Allah itu. Tetapi setelah mereka jatuh dalam dosa, ada jarak antara manusia dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kudus, bersih, tidak bisa bergabung dengan sesuatu yang tidak kudus atau kotor. Dan kekotoran itu diakibatkan oleh dosa. Kedosaan ini yang menjauhkan kita dari Tuhan. Tuhan adalah kudus dan tidak bisa berada dalam, dan kita tidak bisa berada dalam hadirat Tuhan apabila kita tidak kudus. Manusia tidak akan bisa kudus dengan perbuatan manusia sendiri. Oleh karena itu, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengkuduskan kita dengan darahnya. Di dalam kematian Yesus, kita sudah dibersihkan oleh dosa kita. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita? Kita sudah dibersihkan dosa kita, kita hanya perlu mengatakan, ya Yesus adalah juru selamatku. Dengan itu kita bisa kembali lagi ke dalam hadirat Tuhan. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap setia pada iman kita.